Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya seluruh mahasiswa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama lagi dengan Bu Kori, kita melanjutkan materi terkait dengan pendokumentasian rekam medis. Tetapi pada pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana format penataan rekam medis atau biasa kita sebut sebagai assembling rekam medis. Nah, kebijakan yang berkaitan dengan penataan rekam medis ini ada pada Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis, kemudian juga ada terkait dengan surat edaran tahun 95 tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dan pemusnahan arsip rekam medis di rumah sakit, serta terkait dengan regulasi internal yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan jenis formulir rekam medis, bagaimana cara menyusun atau mengassembling rekam medis itu sendiri, serta bagaimana terkait dengan format ketika berkas rekam medis itu masih ditemukan ketidaklengkapan. Jadi lebih pada terkait dengan kontrol ya, kontrol penataan rekam medis. Ya, sebenarnya kenapa sih rekam medis ini perlu ditata? Ya, berkas rekam medis ini perlu kita tata, perlu kita rakit, perlu kita assembling, itu dengan tujuan untuk memudahkan kembali PPA atau profesional pemberi asuhan kesehatan ketika akan menggunakan ya. Jadi awalnya itu kan berkas rekam medis ini digunakan di unit-unit pelayanan ya, digunakan di gawat darurat, digunakan di rawat jalan, digunakan di rawat inap. Nah, pada waktu proses penggunaan itu tentunya akan ada beberapa penambahan formulir atau mungkin urutan formulirnya itu diacak-acak ya, diacak-acak sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya mau mengisi di laporan operasi, ya laporan operasinya saya taruh di bagian atas. Saya mau mengisi bagian asuhan keperawatan, ya asuhan keperawatan saya pindahkan dulu, misalnya seperti itu. Tetapi ketika rekam medis ini nanti dikembalikan ke unit rekam medis, maka ada tanggung jawab dari PMIK untuk mengurutkan kembali dengan tujuan supaya nanti ketika akan digunakan kembali itu akan dengan mudah ditemukan oleh dokter, oleh perawat atau oleh PPA lain yang ikut memberikan pelayanan kepada pasien. Selanjutnya, kapan sih sebenarnya penataan rekam medis ini dilakukan? Ya, penataan rekam medis ini dilakukan, assembling ini dilakukan ketika rekam medis itu selesai digunakan. Jadi penggunaan rekam medis di unit-unit pelayanan itu nanti ketika kita kembalikan maka akan menjadi tanggung jawab tugas assembling ya. Kita akan melihat berapa jumlah rekam medis yang dikembalikan. Misalnya di klinik gigi pada waktu itu kunjungannya ada 9, maka di situ kita juga harus memastikan bahwa ada 9 rekam medis yang dikembalikan. Kita cocokkan dengan sensus harian rawat jalannya. Kalau misalnya Bu, ternyata yang di situ hanya ada 8 rekam medis, maka perlu ada proses klarifikasi. Di mana satu rekam medis yang tidak ada ini, apakah mungkin masih digunakan untuk kelengkapan klaim, atau mungkin masih menunggu dilengkapi oleh dokter, atau apa. Nah, ini harus kita komunikasikan ya kepada perawat di klinik tersebut. Kemudian setelah itu, maka yang menjadi tanggung jawab petugas assembling selanjutnya adalah kita melakukan skimming ya, melihat kelengkapan rekam medis secara cepat ya. Kita melihat apakah memang ada rekam medis yang belum lengkap. Ini baru secara cepat ya, jadi belum melakukan analisis kuantitatif secara keseluruhan, tetapi baru kita melihat secara cepat. Kalau memang masih ada rekam medis yang belum lengkap, ya berarti harus kita proses pengembalian rekam medis. Tetapi jika rekam medis ini sudah lengkap, akan lebih baik jika kita urutkan terlebih dahulu ya. Jadi mengurutkan ini memang di dalam fenomenanya, implementasinya di rumah sakit ini bervariasi ya, tetapi akan lebih baik rekam medisnya itu lengkap atau tidak lengkap ya tetap kita assembling ya, tetap kita assembling terlebih dahulu. Jadi kita urutkan terlebih dahulu, kalau yang belum lengkap kita kembalikan ke dokter, kalau yang sudah lengkap berarti ini nanti akan masuk ke proses coding ya,
ke proses coding, maksudnya pemberian kode diagnosis dan kode tindakan medis. Kita serahkan ke bagian coding. Bu, tetapi di rumah sakit saya itu jumlah pasiennya kunjungannya per hari ini ribuan. Nggak mungkin kalau saya taruh di meja coding. Nah, berarti di sini kita perlu ada rak sortir ya. Rak sortir yang nanti memang di dalam proses pelaksanaannya rak sortir ini sudah dikomunikasikan kepada petugas coding bahwa di berkas rekam medis yang sudah berada pada rak sortir ini sudah siap untuk dilakukan coding, tetapi belum layak untuk disimpan di dalam rak rekam medis, belum layak untuk dikembalikan ke roll opaque karena masih perlu dilakukan proses pengolahan coding. Ya, selanjutnya apa yang mempengaruhi isi rekam medis? Nah, ada dua ini faktor yang mempengaruhi isi rekam medis ya. Isi rekam medis ini dipengaruhi oleh jenis fasilitas pelayanan kesehatannya. Maksudnya di sini semakin besar rumah sakitnya, semakin kompleks pelayanannya, maka jenis-jenis formulir rekam medisnya juga akan semakin banyak ya. Jadi tipe rumah sakit ini akan berbeda, termasuk dari jenis pelayanan yang dilakukan kepada si pasien tersebut. Ketika dia sama-sama mendapatkan pelayanan rawat inap, tetapi untuk isi rekam medis pelayanan rawat inap pada kasus bedah dengan kasus non bedah ini juga akan berbeda. Ya, kalau kasus bedah berarti nanti di situ harus ada inform consent, Bu. Di situ harus ada laporan operasi, belum lagi formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pelayanan operasi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhinya adalah tipe format rekam medis ya. Di pertemuan kedua kemarin kita sudah mempelajari bahwa ada tipe dari format rekam medis ya, ada 3 yang sudah dipelajari. Mahasiswa bisa menyimak lagi video yang kemarin sudah Bu Kori sampaikan jika ternyata mahasiswa lupa ya dengan materi terkait dengan tipe format rekam medis. Oh ya, satu lagi yang perlu mahasiswa pahami, ketika kita membahas terkait dengan penataan rekam medis, itu arah kita adalah terkait dengan rekam medis manual, rekam medis tradisional, yang bentuknya adalah rekam medis dalam bentuk kertas ya. Jadi pembahasan kita di sini adalah terkait dengan rekam medis kertas, karena kalau kita membahas terkait dengan rekam medis elektronik, berarti di sini tidak perlu ada proses pengurutan ya, nggak perlu ditata, nggak perlu diurutkan karena semuanya sudah tersimpan di dalam suatu database. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi ini ada 3 hal yang perlu mahasiswa perhatikan ya. Model ambulatory care, hospital care, atau yang model long term care yang jenis perawatannya itu memang lebih dari 30 hari ya. Jadi di sini untuk model ambulatory care itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana model pelayanan ambulatory care di rumah sakit tersebut ya. Jadi apakah dia menggunakan model satelit, apakah dia model freestanding, atau dia model yang onsite. Kemudian yang kedua adalah hospital care ya. Hospital care ini untuk jenis pelayanan pasien yang mendapatkan pelayanan akut care dalam waktu kurang dari 30 hari. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, rumah sakit bedah. Yang intinya memang pasien dirawat inap di sana kurang dari 30 hari. Tetapi kalau untuk model yang ketiga dengan model long term care, untuk pelayanan yang lebih dari 30 hari, lama dirawatnya pasien ini lebih dari 30 hari, ini biasanya ada pada contoh pelayanan pada rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, kanker, rehabilitasi ketergantungan obat, itu rekam medisnya sangat tebal ya, karena mereka memang dirawat dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini perlu ada modelnya lagi. Mungkin tidak hanya sekedar dari model penataan rekam medisnya, tetapi dalam satu episode pelayanan itu rekam medisnya bisa dibuat menjadi beberapa volume. Kenapa ini perlu dibuat di dalam beberapa volume, Bu? Ya karena map rekam medisnya sudah tidak bisa menampung jumlah formulir yang cukup banyak, sehingga memang bisa dibuat strategi, dibuat menjadi volume 1, volume 2, 3, dan seterusnya untuk bisa mengakomodir pendokumentasian rekam medis pada kasus long term care. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe format rekam medis. Ini mahasiswa bisa menyimak kembali ya. Ada model yang tradisional, ada model yang elektronik ya. Jadi ada 2 model, disimak kembali video yang kemarin. Untuk yang tradisional nanti berarti ada SOMR, POMR, dan
IMR ya. Kalau di Indonesia ya rata-rata dia sudah menggunakan yang model IMR ya, lebih banyak yang IMR, tapi ada juga beberapa yang model POMR tergantung dari majunya rumah sakit tersebut. Nah, yang kedua adalah yang model elektronik. Tadi juga sudah Bu Kori sampaikan, untuk yang elektronik ini karena dia disimpan di dalam suatu database di dalam sistem informasi sehingga format untuk pendokumentasiannya ini karena dia adalah elektronik ya berarti hanya berpengaruh pada tipenya saja, tetapi tidak si petugas PMIK ini tidak perlu melakukan perakitan atau penataan untuk rekam medis. Selanjutnya, bagaimana karakteristik yang diharapkan dari isi rekam medis ya? Karakteristik yang diharapkan dari isi rekam medis ini tentunya tidak hanya yang rekam medis yang adekuat ya, tetapi maksudnya di sini adalah ketika rekam medis itu dinyatakan adekuat, dia mampu memberikan informasi yang akurat, maka di dalam proses pendokumentasian rekam medis ini dia bisa menggambarkan bahwa seluruh proses pelayanan yang dilaksanakan yang diberikan kepada si pasien tersebut sudah terdokumentasi dengan baik ya. Nah, bagaimana untuk proses pendokumentasian yang baik itu? Kembali lagi ya, ada autentikasinya ya. Jadi jelas di situ siapa yang menuliskan ya, kemudian ada tanda tangan, ada namanya, dan tentunya ada nilai abbreviation ya. Abbreviation di sini harus bisa menjelaskan bahwa penulisan di dalam rekam medis ini ya sesuai dengan aturan yang ada ya, sesuai aturan yang ada. Kayak kemarin kita juga sudah membahas bagaimana penulisan singkatan ya, singkatan yang boleh berlaku itu apa, simbolnya seperti apa. Kemudian di dalam proses pendokumentasian isi rekam medis ini juga harus ada timeline. Di pertemuan sebelumnya juga sudah ditegaskan ya, kita sampaikan kembali bahwa setiap kali kita melakukan pencatatan rekam medis maka harus dituliskan tanggal dan waktu ya, tidak boleh kalau hanya tanggal aja, harus ada waktu. Dan timeline ini merupakan salah satu komponen yang dia tidak bisa dilengkapi setelah pasien pulang. Kalau kurang tanda tangan masih bisa kita susulkan, tapi kalau waktu, nah ini nggak bisa kalau hanya sekedar dengan mengingat-ingat kira-kira jam berapa, nah ini nggak bisa. Kemudian rekam medis ini juga harus mudah dibaca ya, mudah dibaca. Jadi aturan penulisannya dengan menggunakan huruf kapital, dengan tinta apa, nah ini juga harus diperhatikan. Selain itu yang terakhir adalah cara pembetulan kesalahan ya. Masih ingat bahwa untuk melakukan koreksi pembetulan kesalahan tidak boleh menghilangkan catatan yang sebelumnya, sehingga kita masih bisa membaca apa yang sebelumnya ditulis dan apa koreksinya. Cukup dengan cara dicoret satu kali, diberikan tanggal pembetulan dan paraf, kemudian kita tuliskan di sebelahnya apa dokumentasi yang benar. Baik, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab pada kualitas rekam medis? Ternyata nggak hanya kita, nggak hanya PMIK pelaksana ya, tetapi juga ada unsur dari subkomite atau panitia rekam medis, di mana dalam panitia rekam medis ini terwakili dari unsur profesional pemberi asuhan ya dan senior PMIK. Jadi di situ ada dokter, ada perawat ya, perawatnya aja mungkin bisa diwakili dari perawat yang senior maupun perawat dari kamar operasi, perawat-perawat inap ini bisa diwakili, kemudian tentunya ada dari farmasi, kemudian ada dari lab ya, gizi. Jadi semua unsur yang terlibat di dalam proses dokumentasi rekam medis itu sebaiknya juga masuk di dalam kepanitiaan rekam medis ya. Jadi hanya diwakili saja, bukan semuanya ya, namanya juga kepanitiaan ya. Jadi siapa orang-orang yang dianggap berkompeten itu nanti yang kita libatkan di dalam kepanitiaan atau subkomite rekam medis. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya untuk assembling atau penataan rekam medis? Konsep penataan rekam medis ini di setiap rumah sakit berbeda-beda ya. Jadi mungkin nanti mahasiswa ketika praktek kerja lapangan, kalian akan menemukan, Bu, urutannya di rumah sakit A dengan di rumah sakit B sama yang di puskesmas kok beda-beda ya Bu ya. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan justru yang seperti ini. Kenapa kok ada perbedaan? Karena ya tadi, isi dari format rekam medisnya mungkin sudah berbeda, variasinya,
tipe rumah sakitnya itu berbeda. Jadi jenis-jenis formulirnya itu juga mungkin variasinya juga berbeda. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa unsur nanti yang harus sama ya. Ada beberapa unsur yang harus sama yang memang dia itu bisa mewakili ya, bisa mewakili dari kebutuhan apa yang memang harus ada di dalam isi rekamedis sesuai dengan Permenkes 269 tahun 2008 ya. Di kemarin juga sudah kita bahas ya. Apa sih sebenarnya isi minimal dari rekamedis rawat jalan, apa isi minimal dari rekamedis gawat darurat, termasuk apa isi minimal dari rekamedis rawat inap ya. Nah, ini yang di sini hanya sekedar contoh ya, hanya sekedar contoh bagaimana sih assembling atau penataan untuk rekamedis rawat jalan. Jadi misalnya untuk yang di situ harus ada identitas, tanggal dan waktu, kemudian ada anamnesis dan pemeriksaan fisik, rencana penata laksanaan, hasil laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya, kemudian salinan resep, odotogram ya jika itu memang kasus gizi, dan nanti formulir-formulir lain terkait dengan administrasi pada waktu pasien mendapatkan pelayanan rawat jalan maupun gawat darurat. Baik, selanjutnya bagaimana untuk rekamedis rawat inap? Nah, untuk rekamedis rawat inap ini kan jumlah formulirnya sangat banyak ya. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan rekamedis yang rawat jalan. Mungkin mahasiswa bisa juga sharing ya, Bu. Dulu waktu saya PKL itu di rekamedis rawat inap untuk di rumah sakit tipe B yang di sana itu jumlahnya ada sekitar 50-an. Waktu saya PKL di sana, Bu, di RSUP, dulu itu jumlahnya ada sekitar 70-an. Dan model variasinya juga berbeda. Tetapi ketika ada perbedaan tersebut terkait dengan isi rekamedisnya, ada beberapa prinsip yang bisa kita pegang ya. Jadi ketika kita membuat suatu SPO, standar prosedur operasional, atau kita membuat suatu pedoman terkait dengan bagaimana cara mengurutkan rekamedis, nah itu bisa kita kelompokkan berdasarkan siapa yang mengisi rekamedis ya, apa tingkat kepentingan pada waktu kita mau mengakses kembali isi rekamedis si pasien ya. Jadi tujuan dari assembling ini tercapai. Kita melakukan assembling itu tujuannya adalah untuk mempermudah kembali ketika dokter, ketika perawat itu mau menggunakan rekamedis. Sehingga ketika kita mengurutkan rekamedis juga harus sama dengan tujuan di awal tadi. Oh, yang paling sering menggunakan, yang memiliki tugas utama untuk memberikan asuhan kepada pasien itu adalah dokter ya. Pemeran utamanya itu kan sebenarnya dokter. Nilai vitalnya yang paling utama itu adalah di dokter. Berarti nanti urutannya pada waktu kita membuat SPO itu ya semua formulir yang diisi oleh dokter. Contohnya, semua formulir yang diisi oleh dokter itu kita kelompokkan dulu. Atau mungkin di dalam waktu kita melakukan desain itu juga bisa loh mempermudah kita untuk melakukan assembling. Jadi kita buat seperti ada penanda ya. Oh, kalau rekamedis yang diisi oleh dokter itu kita beri warna biru. Yang diisi oleh perawat itu hijau. Untuk yang bagian farmasi mungkin nanti ungu ya. Formulir-formulir rekamedis yang di bagian kamar operasi nanti mungkin ada penandanya warna kuning. Kalau administrasi lain ya cukup putih. Nah, itu juga merupakan salah satu penunjuk kita. Kenapa demikian? Karena penomoran formulir rekamedis itu tidak identik dengan urutan penataan rekamedis ya. Jadi kalau pemberian nomor rekamedis itu nanti kita kaitkan dengan bagaimana aturan dari kontrol dokumen ya. Jadi tujuannya memberikan nomor formulir itu adalah untuk mengidentifikasi sebenarnya ini formulir termasuk dalam kategori dokumen apa, nomor berapa, sudah pernah direvisi atau belum, itu tujuannya. Jadi urutan nomor formulir ini tidak sama dengan urutan dari ketika kita melakukan penataan atau assembling rekamedis ya, sehingga memang orang PMIK di sini keterampilannya nanti yang akan diuji ya. Oh, apa sih sebenarnya formulir-formulir yang diisi oleh dokter, apa formulir-formulir yang diisi oleh perawat, oleh pemberi pelayanan lain, dan administrasi. Yang administrasi ini kan hanya akan dibuka satu kali saja. Sehingga memang untuk formulir-formulir yang berkaitan dengan administrasi bisa kita letakkan di bagian paling bawah ya. Jadi seperti persetujuan pasien dirawat inap, persetujuan misalnya ada naik kelas, general concern, dan nanti
fotokopi-fotokopi administrasi untuk pasien BPJS itu bisa kita taruh di bagian paling bawah aja, karena memang dia tidak perlu dibuka-buka kembali, tidak perlu diakses kembali ya. Berbeda dengan informasi yang ditulis oleh dokter, resume medis misalnya ya. Resume medis itu ya ringkasan pasien masuk dan keluar misalnya. Nah, itu mungkin ketika pasien nanti kontrol lewat jalan dibuka kembali. Oh, kemarin di resume medis ya, itu isinya pasiennya itu dilakukan apa saja ya ketika di bank sana. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi tujuan ya, rohnya dari ketika melakukan assembling rekam medis ini bisa tercapai dengan adanya cara atau prosedur yang benar ketika kita mau melakukan penataan atau assembling rekam medis. Ya, bagaimana untuk pasien dengan tindakan medis? Ya, tadi ya, karena memang proses pelayanannya itu berbeda, pasien dilakukan tindakan medis sehingga memang ada beberapa tambahan formulir yang harus diperhatikan oleh PMIK. Oh, misalnya dia ada pasiennya untuk rawat jalan dilakukan tindakan medis, ya berarti di situ harus ada formulir persetujuan tindakan medis, ada persetujuan anestesi, dan ada catatan-catatan terkait dengan tindakan operasi. Kemudian untuk pasien rawat inapnya juga demikian. Ketika pasien dilakukan operasi atau dilakukan tindakan medis, ya berarti akan ada formulir-formulir yang berkaitan dengan kelengkapan dari prosedur tindakan medis tersebut. Seperti contohnya ada catatan preoperasi, preanestesi, catatan pembedahan, bagaimana catatan post-op dan post-anestesi. Kalau misalnya itu pasiennya dilakukan pemeriksaan PA, ya berarti harus ada hasil PA-nya. Nah, ini ya, ini hal-hal seperti ini, informasi sederhana seperti ini yang perlu mahasiswa pahami. Oh Bu, pada waktu saya melakukan assembling, itu saya menemukan inform consent yang belum diisi. Berarti itu rekam medisnya belum lengkap ya Bu ya? Belum tentu. Kita lihat dulu. Di dalam resume medis, di dalam lembar catatan pasien terintegrasi, apakah memang dijelaskan bahwa pasien tersebut dilakukan operasi? Jangan-jangan memang direncanakan operasi tetapi batal operasi. Ya, gitu ya. Atau memang ya itu memang satu paket awalnya disiapkan, tetapi pasiennya nggak dilakukan operasi. Nah, bagaimana tindakan untuk PMIK kalau menangani kasus seperti ini? Formulir-formulir yang tidak digunakan tersebut akan lebih baik kita ambil. Jadi kita keluarkan dari map rekam medis. Mengapa demikian? Ya karena memang formulir tersebut tidak perlu ada di dalam map rekam medis. Itu tidak menggambarkan di dalam satu konsep proses pelayanan pasien. Pasiennya nggak dilakukan operasi, kenapa di situ harus ada inform consent? Ya, kenapa di situ harus ada laporan operasi? Jadi kita keluarkan. Itu tidak menunjukkan formulir rekam medis yang belum lengkap. Berbeda ceritanya dengan ketika pasien dilakukan operasi, tapi di situ ada inform consent dan laporan operasi yang belum lengkap. Maka akan kita kembalikan kepada dokter dan perawat. Itu contohnya ya, contohnya misalnya kita ada kasus rekam medis untuk yang pasien rawat inap ya, jadi kita kelompokkan. Oh, formulir rekam medis yang diisi oleh dokter itu ada seperti ringkasan masuk keluar, resume medis, CPPT atau integrated note, kemudian catatan masuk atau pengkajian awal dokter dan perawat, lembar konsultasi jika ada itu ada di urutan awal-awal ya. Jadi kita kelompokkan yang diisi oleh dokter, ini contohnya Bu Kori tulis dari dengan warna biru ya, yang untuk dokter diurutkan dulu, kemudian lanjut ke perawat, seperti contohnya asuhan keperawatan, catatan observasi, catatan cairan masuk dan keluar, catatan pemberian edukasi dan informasi, rencana pasien pulang, dan resum keperawatan. Nah, ini kita kelompokkan jadi satu, kemudian baru setelah itu daftar pemberian obat dan formulir-formulir lain ya, formulir-formulir lain seperti hasil pemeriksaan laboratorium, odontogram kalau misalnya ada, salinan resep, persetujuan umum atau general concern ya, atau biasa disebut juga dengan persetujuan pasien dirawat, dan administrasi lain seperti inform consent, syarat pasien BPJS. Nah, ini baru di bagian bawah ya, sehingga memang dari sini ketika kita melakukan perakitan rekam medis, kita melakukan penataan rekam medis itu bisa tergambar ya. Bisa tergambar bahwa urutan dari formulir rekam medis ini memang cukup mudah nanti untuk ditemukan kembali formulirnya, dan memang sesuai dengan tingkat kebutuhan urgensi ya, urgensi tingkat kebutuhan atau nilai penting dari isi atau informasi di dalam
formulir tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan penataan formulir rekam medis tadi ya, harus ada proses kontrol ya. Proses kontrol ini adalah tujuannya untuk menjamin kualitas dari isi rekam medis tadi sehingga memang dia adekuat ya. Nah, siapa di sini yang melakukan proses kontrol? Tentunya kembali lagi PMIK yang memiliki tanggung jawab ini. Apa formulir yang harus ada di dalam rekam medis tersebut sesuai dengan pembelian pelayanannya. Ini hanya contoh aja ya. Contohnya misalnya nanti di checklist ada tidak ada ya. Misalnya apakah lembar identitasnya sudah ada, ringkasan klinis, catatan pemberian perkembangan terintegrasi, hasil lab, hasil pemeriksaan lain, dan salinan resep. Dan tentunya isi dari formulir kontrol ini juga sesuai dengan apa nama atau jenis formulir yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kalau tadi adalah contoh dari formulir kontrol untuk rekam medis rawat jalan dan gawat darurat, sekarang kita masuk untuk yang rekam medis rawat inap ya. Jadi apa yang formulir yang harus ada ketika pasien itu mendapatkan pelayanan rawat inap? Ini kita kendalikan. PMIK yang bertanggung jawab untuk menjamin mutu tersebut ya. Jadi kita kendalikan apakah sudah ada admission note atau pengantar dirawat, apakah sudah ada persetujuan umum, apakah ada surat kuasa memberikan informasi medis, atau sekarang namanya adalah general consent. Nah, itu kita sampaikan di sini ya, kita sampaikan, kita tuliskan di dalam formulir kontrol. Kemudian bagaimana Bu untuk penamaannya? Nama-nama di formulir saya itu namanya nggak kayak gitu. Ya silahkan dimodifikasi, silahkan disesuaikan ya. Mau ditambahkan dengan formulir, nomor formulir rekam medis itu jauh lebih baik ya. Jadi ini hanya bagian dari contoh saja, mahasiswa nanti bisa mengembangkan ya ketika kalian sudah bekerja di lapangan, silahkan dikembangkan, disesuaikan dengan apa yang ada di sana. Kalau memang belum sesuai ya berarti nanti kita luruskan, kita arahkan. Oh seharusnya harus ada formulir ini loh. Gimana kalau kita buat, kita rapatkan di dalam panitia rekam medis. Nah ini salah satu contoh dari kontrol rekam medis yang ada di suatu rumah sakit ya. Ini adalah rumah sakit tipe B, rumah sakit umum daerah yang Bu Kori ambil. Contohnya nama rumah sakitnya ini Bu Kori tidak memasukkan ya. Ini hanya contohnya saja. Jadi di dalam daftar isi formulir atau formulir kontrol ini sudah mencakup semuanya ya. Bu, itu kok ada A dan B? Apa perbedaannya? A itu yang mengontrol adalah admin bangsal. Kalau B itu yang mengontrol adalah petugas assembling. Sehingga kontrol ini dilakukan 2 kali ya. 2 kali. Oh, pada waktu di bangsal itu formulirnya ini sudah ada. Pada waktu dikembalikan ke petugas assembling, ini juga ada. Jadi kita melakukan kontrolnya itu sebanyak 2 kali. Kemudian di sini juga ada bagian penyakit. Kenapa di atas itu ada bagian penyakit? Karena tadi kita kembali lagi, jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien ini akan mempengaruhi apa isi formulir rekam medis yang harus ada di dalam dokumentasi rekam medis tersebut. Isi rekam medis pasien gigi dengan pasien THT, pasien anak tentunya akan berbeda dengan isi rekam medis pasien obskin, pasien bedah. Nah, ini berbeda. Sehingga memang perlu kita klasifikasikan di awal ya, perlu kita klasifikasikan di awal apa sih sebenarnya pelayanannya si pasien, kemudian apa saja formulir-formulir yang harus ada di dalam rekam medis ini ya. Ini hanya sebagian contoh ya. Ini cukup lengkap ya. Ini cukup lengkap. Ini Bu Kori hanya memotret halaman kesatunya aja ya. Nanti sebenarnya ada lebih dari 39 jenis formulir yang ada di rumah sakit tersebut.